Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 11. Untuk saat ini saya akan membuat video di pertemuan 12. Kali ini saya akan membahas input dan output pada ESP32 board. Untuk menggunakan sensor cahaya LDR, alat dan bahan, ini untuk contoh modulnya ya. Ini namanya untuk alatnya ini ESP32 board ini seperti ini, teman-teman. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan itu ESP32-nya sendiri yang ini. Kemudian laptop atau PC atau komputer, kabel USB, micro B, terus Arduino IDE softwarenya, sensor cahaya LDR, resistor 10K OHM, sama kabel jumper. Untuk menggunakan input sensor cahaya LDR, pemrograman ESP32 untuk pembaca nilai sensor cahaya LDR pada ESP32. Pertama, jalankan Arduino IDE pada laptop komputer. Kemudian pada ESP32 membaca nilai sensor cahaya LDR pada ESP32 menggunakan pin analog O(A0). Komunikasi serial pada baud rate 115200 di void setup. Berikut cara menambahkan kode di bawah ini. Ini untuk kode ininya ya, source code-nya. Void setup dalam kurung, kemudian serial titik begin dalam kurung 115200 titik koma kurung kurawal tutup. Kemudian dalam pembaca sensor cahaya LDR menggunakan konfigurasi pin analog dengan cara menambahkan kode di bawah ini di dalam void loop. INT sensor cahaya sama dengan analog read dalam kurung A0. D. Untuk mengirim nilai sensor cahaya LDR di serial monitor dalam waktu 1 detik, maka menambahkan kode di bawah. Nah, ini kodenya serial.println dalam kurung sensor cahaya tutup kurung titik koma, delaynya 1000. Nah, nanti sehingga kode lengkapnya sebagai berikut. Nah, ini kode lengkapnya yang tadi ya, yang pertama, kode yang pertama terus ditambahkan ini nih, void loop INT sensor cahaya ya. Kemudian koneksi, setelah dimasukkan kode tadi, kemudian koneksikan ESP32 dengan laptop menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tool Arduino IDE sesuai. Klik ikon verify Ctrl R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error, mengcompile kode H jika tidak terdeteksi error. Klik ikon upload Ctrl U untuk mengunggah kode ke dalam board ESP32. Nah, ini untuk berikutnya menggunakan output sensor cahaya LDR dan output relay. Bahan-bahannya ESP32. Nah, ini ESP32, terus laptop, kabel USB, softwarenya Arduino IDE juga, sensor cahaya LDR, resistor 10K ohm, OHM, kabel jumper, modul relay 5 volt, lampu bohlam, ini lampu bohlam ya 5 volt, baterai 2 kali 1,5 volt. Nah, ini baterainya ada 2. Langkah pertama, jalankan Arduino IDE pada laptop atau komputer.
Pada ESP32 mengkontrol relay dengan sensor cahaya LDR pada ESP32 menggunakan pin analog 0 dalam kurung A0. Dan relay menggunakan GPIO 22 untuk mengaksesnya perlu dilakukan inisialisasi pin yang akan digunakan dengan cara menambahkan kode di bawah ini. Nah, berikut kodenya INT relay underscore pin sama dengan 22 titik koma. INT LDR underscore pin sama dengan A0 titik koma. Kemudian dalam mengkonfigurasikan GPIO tertentu agar dijadikan sebagai input atau output, digunakanlah fungsi pin mode dalam kurung untuk relay sebagai output dan sensor cahaya LDR sebagai input. Cara menambahkan kode di bawah ini di dalam page setup dalam kurung. Nah, ini pin mode dalam kurung relay not pin, output, terus titik koma, di bawahnya pin mode dalam kurung LDR pin titik input. Oke, lanjut. Untuk mengatur kondisi high atau low pada GPIO digunakan fungsi digital write. Hasil nilai sensor cahaya LDR akan terbaca disertai monitor. Jika nilai sensor kurang dari 200 maka relay akan aktif. Apabila nilai sensor lebih dari 200 maka relay tidak aktif. Masukkan kode di bawah ini ke dalam void loop. Ini INT LDR status, analog read, LDR pin, if LDR status kurang lebih dari 200 digital write. Nah, ini bisa di copy ataupun bisa diikutin ya untuk kodenya. Oke, lanjut. Ini juga kodenya nih, sehingga kode lengkapnya nanti akan seperti ini. Kemudian koneksikan ESP32 dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tool Arduino IDE sesuai. Klik icon verify Ctrl R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode H. Jika tidak terdeteksi error, icon upload Ctrl U untuk mengunggah kode ke dalam board ESP32. Kemudian slide berikutnya ini mengontrol ESP32 board menggunakan smartphone. Adapun alat dan bahan itu ESP32 sendiri, kemudian WiFi jaringan internet, laptop atau komputer, kabel USB micro B, aplikasi Blink. Nah, ini tambahan ya, aplikasi Blink. Kemudian yang keenam itu softwarenya Arduino IDE juga. Konfigurasi aplikasi Blink. Nah, ini bisa di-download di Google Play Store atau untuk smartphone Android. Buat akun aplikasi Blink, akun dapat dibuat menggunakan akun Gmail yang telah dibuat sebelumnya. Pada aplikasi Blink, pilih New Project. Nah, saya nggak mengtutorialkan untuk installnya ya, nanti tampilnya seperti ini. Beri nama pada project, nama projectnya bebas. Pada form choose device, pilih ESP32 dev port, kemudian pilih WiFi pada form connection type dan klik create
aplikasi Blink akan menampilkan notifikasi bahwa authentication token telah dikirimkan ke email. Klik OK pada notifikasi. Nah, nanti seperti ini tampilannya, teman-teman. Nanti autentikasi dikirimkan OK. Nah, aplikasi Blink akan mengarahkan ke kanvas Windows. Klik icon plus yang ada pada bagian atas jendela untuk memilih widget book, kemudian pilih button. Klik button widget untuk menggunakan pengaturan. Pada bagian pengaturan atur output pin dengan memilih digital dan GP2. Setelah itu klik icon OK. Ini terus pilih pin. Nah, kemudian pilih switch pada mode. Nah, pilih switch. Set. Klik digital, ini GP2. Oke ya. Setelah selesai pada pengaturan ini, aplikasi Blink siap untuk berinteraksi dengan perangkat keras ESP32 dengan menekan tombol play dan kanvas window. Ini untuk unduh library Blink-nya. Di sini ada link GitHub ya. Nanti ini bisa di-download, kemudian diekstrak, diunduh, terus diekstrak ya. Masukin dokumen Arduino libraries. Jalankan Arduino IDE pada laptop dan komputer. Seperti ini untuk menampilkan status koneksi dengan Blink Cloud dan jaringan internet serta memasukkan library yang akan digunakan. Tambahkan kode di bawah ini pada sketch editor Arduino IDE. Define Blink_print serial include nama WP, include WP client, include Blink simple ESP32.h. Inisialisasikan GPIO ESP32 yang akan digunakan dengan menambahkan kode di bawah ini. Nah, ini nanti untuk ininya ya, inisialisasikan authentication token dan network kredensial dan menambahkan kode di bawah ini. Nanti di sini SSID itu nama WP-nya, terus password, masukin password. Ubah SSID dan password sesuai dengan jaringan internet yang digunakan, sedangkan out token Blink diubah sesuai authentication token yang telah dikirim. Nah, jadi untuk ini cat out ini nanti ada token yang dikirimkan ke email. Cat SSID itu nama WP kita ya. Misalkan contoh nama WP-nya kampus UPB gitu. Terus passwordnya 123456778, nanti tinggal dirubah aja. Kemudian tambahkan kode di bawah ini dalam file setup. Pada file setup akan dilakukan inisialisasi baud rate, konfigurasi pin ESP32 dan menghubungkan ESP32 dengan WP menggunakan WP begin dalam kurung SSID, pas. Terus titik koma. Fungsi ini digunakan untuk memulai koneksi dengan WP. Berikut kode ininya, source code-nya. Agar tetap terkoneksi dengan Blink Cloud serta mengirim dan menerima data, tambahkan kode di bawah ini dalam file globe blink.run dalam kurung titik koma, sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, ini kode lengkapnya. Monggo nanti bisa dicatat, bisa di zoom dulu, di pause dulu ya.
Oke, paling itu aja penyampaian dari saya materi di pertemuan 12 ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.